Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di akhirnya jamnya itu jam tidur, ya. Jadi kalau saya ngomong Anda tidur, Anda nggak salah. Tapi jangan salahkan saya kalau saya ngomong. Ya kan, karena memang saya diperintahkan acara, ya, acara suruh ngomong ini. Waktunya 15 menit. Membangkitkan apa tadi judulnya? Mengembalikan kejayaan wakaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berbicara bagaimana wakaf itu kemudian ada, ya. Kemudian tidak juga berbicara wakafnya sudah ada sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Direktur Wakaf Pak Imam Mutawalli. Yang kita bicarakan adalah bangkit berjuang, ya. Bagaimana wakaf ini bangkit, bagaimana mengembalikan kejayaan wakaf. Ada 3 hal yang menjadi kendala atau tantangan, ya, cara mengembalikan kejayaan wakaf. Yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi. Proses edukasi itu minimal 5 tahun. Makanya pemerintahan itu jangka pemimpinnya 5 tahun, maksimal 10 tahun. Makanya presiden hanya boleh 2 kali. Kalau sudah 10 tahun, 5 tahun gak ada pergerakan, harus diganti. Kalau kemudian 10 tahun ada pergerakan, 10 tahun, sudah 10 tahun itu diganti. Karena kalau sudah 10 tahun itu tinggal jalan di tempat aja. Maka yang merasa 5 tahun di situ terus, tolonglah Pak Arief bisa ganti aja lah. Yang 5 tahun perlu kita tasik setuju. Secara keilmuan begitu. Kalau sudah 5 tahun kayak gitu-gitu aja, itu gak bisa dilanjutkan lagi. Dan kita sadar diri lah. Jangan pengen dulu aja kan. Mesti itu. Nah, proses sosialisasi itu 5 tahun. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya datang ke Batam, ya kan, mendengar zakat profesi itu aneh betul. Goreng, apa zakat profesi? Saya selama di pesantren nggak ada diceritain zakat profesi. Betul nggak? Saya 5 tahun dengerin ceramah di Nurul Islam, setiap waktu ceritanya sedekah, zakat, sedekah. Awal-awal Bapak Ibu apa yang terjadi? Benci ya Pak? Bu, benci. Paling nanti datang ke masjid khotib Jumat ceritanya zakat. Ya kan, ceritanya sedekah. Benci. Itu proses akal ternyata. Setelah dipelajari, sekarang belajar pendidikan, itu sunatullahnya mau begitu. Jadi nanti Pak Imam nggak usah heran, wakaf ini barang baru. Pak Imam cerita dibenci itu biasa. Nggak usah takut, itu akal. Nanti apa yang ceritanya wakaf, penting lah ya. Jangan biarin aja. Yang kedua, nanti kita akan mengabaikan. Ya, untuk kondisi akal begitu. Kita akan mengabaikan, abaikan aja. Tapi setelah berlanjut, baru kita akan ada empati. Kenapa di TV itu iklan itu terus? Ya, iklan itu terus. Pasti awal-awal dulu ya, waktu TPI atau MNC TV ada Partai Perindo. Saya paling benci kalau ada lagu Perindo. Tapi lama-lama hafal juga. Lama-lama jadi dihafal. Padahal itu benci. Akhirnya diem aja, agak benci lagi, hilang benci ya, jadi diem. Diam-diam hafal kita. Sama dengan zakat profesi itu. 5 tahun saya benci dengan itu. Tapi lama-kelamaan cuek aja lah. Yang penting saya ke masjid. Baru 10 tahun, oh ternyata hebat zakat profesi, penting. Cerita di kampung gak ada zakat profesi. Balik kampung gak laku ya cerita ini, benci juga. Cerita zakat profesi. Ya awal-awal bagaimana? Ya mohon maaf, aliran yang lain mau benci, tapi ketika dikasih menerima dengan senang hati. Itu serius. Lah zakat juga akan, wakaf juga akan begitu. Ketika di saat yang gharib, yang aneh, itu pasti akan
dibenci. Nah, Pak Imam dan tim jangan takut, siap-siap kita dibenci, itu sunatullah. Baru naik nanti kita diabaikan, itu sunatullah. Orang kita masuk ini, baru peringkat berikutnya orang itu pasti akan empati. Paham ya? Nah, itulah proses yang pertama yang mesti kita gerakkan ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gen Nurul Islam itu bukan follower. Ingat itu. Kita lahir bukan pengikut. Saya lahir di Nurul Islam bukan sebagai pengikut. Kita sebagai oponen, penentang. Kita sebagai ya unfollower lah, bukan pengikut pokoknya. Maka sesuatu yang baru itu muncul dari sini. Kalau kemudian kita masih posisinya ngikut, siap-siap hancur kita. Maka sudah kita ke belakang. Dulu di pendidikan, nah, kalau kemudian kita masih programnya tahfidz saja, sama dengan tempat yang lain, nggak ada hebat-hebatnya. Maka kita harus bergerak, ya. Nah, di dalam proses akal itu ada yang namanya kita buka rumus dulu. Ada yang namanya taksonomi blok. Ya, ini kalau urusannya pendidikan dia akan tahu. Struktur kita di dalam menerima pendidikan itu ada yang namanya pengetahuan, kemudian dimulai dari proses menerima informasi, masuk naik tingkat berikutnya itu hafal. Ya, sekarang ada 6 tingkatan loh ya. Kelas kita, sekolah kita itu baru kelas 2. Dan di mana-mana. Kalau kita mau naik, dikejar orang sekolahnya, itu sekolah pemahaman. Jangan sekolah hafalan.